wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Asyifa Nisa dengan NIM 816 sebagai moderator. Saya Luna Syafira dengan NIM 815. Saya Satrio Ardino dengan NIM 814. Hari ini kami akan memaparkan materi dengan tema hukum acara perdata. Halo teman-teman, jadi di sini aku mau menjelasin nih, apa sih itu hukum acara perdata? Jadi kita lihat dari sini. Di pengertiannya, hukum acara perdata adalah aturan main di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perdata seperti utang piutang, warisan, jual beli tanah, kontrak, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga kenapa sih disebut hukum formil? Karena dia itu ngatur tata cara menjalankan hukum, bukan dari isi hukumnya. Jadi kalau hukum perdata itu isinya tentang hak dan kewajiban. Nah, hukum acara perdata ini ngatur gimana caranya memperjuangkan hak-hak dan hak-hak itu di pengadilan. Jadi intinya ini dari pengertian ini, tanpa hukum acara perdata, proses sidang itu bakal berantakan dan gak ada pedoman yang jelas buat menyelesaikan masalah tersebut. Tujuan. Jadi di sini ada 3. Saya akan jelasin yang pertama. Jadi di sini itu tujuan hukum perdata. Yang pertama itu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Maksudnya di sini itu adalah biar semua pihak itu tahu aturan dan gak sewenang-wenang. Nah, gua di sini adalah menjamin proses berjalan adil, teratur dan transparan. Maksud di sini itu agar acara penyelesaian sengketa itu bisa berjalan transparan. Jadi maksudnya di sini itu biar nggak asal memilih salah satu pihak saja, jadi maksudnya transparan. Dan yang ketiga itu melindungi hak-hak pihak yang mencari keadilan. Maksud di sini itu supaya mereka bisa mendapat keputusan yang adil dan nggak sewenang-wenang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian asas-asas pada hukum acara perdata. Yang pertama adalah hakim yang bersifat pasif, di mana hakim tidak boleh memperluas atau menambah masalah di luar gugatan yang dilaporkan oleh penggugat. Selain itu, hakim hanya berperan sebagai pihak yang menetapkan kebenaran dan keadilan berdasarkan apa yang mau disampaikan oleh klien. Hakim juga tidak boleh ikut campur melebihi batas perkara yang sedang diperiksa oleh hakim tersebut. Yang kedua adalah mendengarkan para pihak. Artinya, dalam asas ini, hakim wajib memberikan kesempatan kepada kedua pihak, yaitu penggugat dan tergugat, untuk menyampaikan pendapat mereka, serta tidak boleh ada pihak yang diistimewakan. Selain itu, semua pihak, maupun tergugat maupun penggugat, harus mendapatkan kesempatan yang adil. Yang terakhir adalah tidak ada keharusan mewakilkan. Maksudnya, kedua pihak dalam perkara perdata boleh beracara sendiri di dalam pengadilan tanpa adanya kuasa hukum ataupun pengacara. Jadi, kalau ada seseorang yang merasa dirinya mampu untuk menyampaikan perkara dan pembelaannya sendiri, dia bisa melakukannya tanpa harus diwakilkan. Secara keseluruhan, ketiga arus ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata, hakim dapat bersikap pasif dan adil. Selain itu, para pihak memiliki kedudukan yang setara dalam proses persidangan. Selanjutnya adalah dasar hukum yang digunakan dalam hukum acara perdata. Yang pertama adalah KIR, di mana dasar hukum ini berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura. KIR mengatur tata cara berperkara di pengadilan negeri dan pengadilan banding. Contohnya, di dalam KIR yaitu mengenai gugatan, pembuktian, dan putusan hakim. Yang selanjutnya adalah SPG, berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Isinya mirip dengan KIR, hanya saja ada sedikit penyesuaian sesuai kondisi wilayah masing-masing. Selanjutnya adalah KUHP, di mana KUHP ini mengatur hukum perdata materi yang yaitu mengenai hak dan kewajiban seseorang. Aturan ini menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang berhak menggugat atau tergugat. Nah, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan tahapan proses acara perdata.
Yang pertama, itu ada pengajuan gugatan. Pada tahap ini dilakukan oleh pihak penggugat yang merasa haknya dilanggar. Penggugat menyampaikan surat gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang. Dan kedua, ada pemanggilan para pihak. Setelah gugatan diterima, pengadilan akan melakukan pemanggilan para pihak, yaitu penggugat dan tergugat, untuk hadir dalam persidangan. Pemanggilan ini dilakukan secara resmi. Dan yang ketiga, itu memasuki persidangan. Tahap ini, hakim memimpin jalannya sidang dan memastikan kedua belah pihak menyampaikan pendapat serta bukti secara adil. Dan dilanjutkan pada tahap keempat, itu pembacaan gugatan. Pembacaan gugatan ini, penggugat membacakan isi gugatan di hadapan majelis hakim dan pihak tergugat. Dan yang kelima, dilanjutkan dengan jawaban tergugat. Tergugat memberikan tanggapan terhadap gugatan yang diajukan, bisa berupa bantahan, pengakuan sebagian, atau bahkan mengajukan gugatan balik. Dan yang keenam yaitu tahap pembuktian. Kedua pihak menyerahkan bukti tertulis, saksi, atau alat bukti lainnya untuk memperkuat posisi masing-masing. Tahap ini sangat penting karena menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Dan setelah itu yang ketujuh, setelah pembuktian selesai, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan dari seluruh proses yang telah berjalan. Yang kedelapan, barulah hakim membacakan putusan. Putusan ini berisi siapa yang dinyatakan menang, serta kewajiban atau hak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dan yang terakhir, jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan hakim, maka dapat menempuh upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Nah, semua tahapan ini dirancang agar proses penyelesaian perkara perdata berjalan tertib, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Nah, di sini kita ada 3 contoh kasus dari hukum acara perdata. Yang pertama itu adalah perselisihan perjanjian jual beli, yang kedua ada sengketa warisan dan hutang piutang. Dan untuk contoh pertama itu adalah perselisihan perjanjian jual beli. Kasus ini biasanya muncul ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Misalnya, pembeli tidak membayar lunas barang yang sudah diterima, atau penjual tidak menyerahkan barang sesuai perjanjian. Dan yang kedua itu sengketa warisan. Sengketa warisan ini sering timbul karena perdebatan atau perbedaan pendapat antara ahli waris mengenai pembagian harta peninggalan, terutama jika tidak ada surat wasiat atau perjanjian yang jelas sebelumnya. Dan yang ketiga itu adalah hutang piutang. Kasus ini terjadi ketika seseorang meminjam barang ataupun uang namun tidak mengembalikannya sesuai waktu yang dijanjikan. Dalam hukum perdata, semua contoh ini termasuk perkara yang bisa diselesaikan melalui jalur peradilan atau mediasi. Sekian penyampaian materi hukum acara perdata oleh kelompok 9. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.